Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan penggantian filter air, mulai dari spon ya, ini spon. Nanti yang lainnya ini kita bersihkan. Nah, untuk spon sendiri ini usia pakainya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung dari air baku rekan-rekan semua. Nah, ini sudah lama nggak saya bersihkan. Nah, spon ini paling murah ya harganya ya, sekitar 5 ribuan saja sudah bisa kita dapatkan. Nah, selanjutnya untuk yang filter yang kedua ini merupakan CTO atau chlorine test odor ya. Jadi ini fungsinya untuk menyaring dari klorin, bau, kemudian rasa. Untuk usia pakainya CTO ini sekitar 3 sampai 6 bulan. Selanjutnya yang terakhir ini ada GAC atau granular active carbon. Usia pakainya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Ini fungsinya juga untuk memfilter bau, kemudian zat kimia, rasa pada air baku rekan-rekan semua. Nah, ini untuk harganya beda-beda ya. Untuk CTO ini sekitar 30 sampai 40 ribuan, kemudian untuk yang GAC ini 40 sampai 50 ribuan. Nah, untuk satu set ini bisa rekan-rekan dapatkan 100 ribuan ya. Coba dicek di kolom deskripsi dari video ini sudah saya sertakan. Nah, bagi rekan-rekan yang sedang mencari filter air untuk air sumur ya, itu lebih murah satu set. Ini dulu saya beli sekitar 3 tahun yang lalu, itu 400 ribuan saja. Sudah lengkap, isinya ada spon, kemudian ada CTO, ada GAC, beserta join-joinnya ini semua sudah ada, lengkap semua, tinggal pasang. Dan dapat kunci seperti ini untuk membuka. Nah, untuk membukanya ini nggak bisa kalau pakai ini ya, ini sengaja karena saya beri pipa lagi bawahnya untuk mengetahui air baku yang keluar itu seperti apa. Jadi saya sebelum ke filter, ini bisa dicek, dibuka dari sini. Oke, nanti untuk ini langsung saya ganti. Kalau yang CTO sama GAC-nya saya bersihkan. Nah, kalau untuk yang GAC ini sekarang sudah tersedia refill ya. Jadi ini bisa dibuka, ganti saja yang serbu arangnya itu dengan membeli secara online banyak. Jadi nggak harus beli satu set utuh. Tapi setiap merek beda-beda ya. Kalau rekan-rekan belinya yang seperti ini, yang blue ini bisa dibuka GAC-nya. Kalau merek lain itu kadang nggak bisa dibuka, jadi dilem paten semua. Jadi kalau sudah kotor harus ganti. Kalau CTO memang nggak bisa dipakai lagi ya, paling dibersihkan. Kalau sudah nggak maksimal lah itu bisa diganti. Nah, tandanya ganti itu bagaimana? Biasanya yang pertama kalau ini ya di spon ini minta ganti itu cetak-cetak pompanya. Jadi ketika nyala mati. Kalau ada otomatisnya ya, jadi air itu naik tertahan di sini. Nah, semakin jarang dipakai, sumur itu jarang dipakai, misalnya ditinggal mudik atau kemana, itu otomatis air baku yang keluar juga akan berbeda dengan yang dipakai setiap hari ya. Jadi kalau kotor, ini cepat minta ganti. Kalau kurang dari 2 minggu sudah kotor, itu bisa dibersihkan, dicek dulu seperti ini ya. Nanti tinggal kita buka, ini kita masukkan. Kalau masih bisa dibersihkan ya masih bisa dipakai lagi sebenarnya. Nah, ini untuk ukurannya juga macam-macam ya, sampai 10 mikron tersedia ya, 1 mikron sampai 10 mikron. Dan bahkan sekarang ada variasinya juga, ada yang terbuat dari seperti benang. Nah, ini kan gunanya hanya untuk memfilter partikel seperti tanah dan pasir supaya tidak ikut ke atas. Nah, sebenarnya peletakan dari filter ini juga ada 2 versi ya. Diletakkan setelah pompa seperti ini. Jadi setelah pompa, nah, airnya naik ke filter baru masuk ke tandon. Atau diletakkan setelah tandon. Nah, ini ada plus minusnya. Kalau diletakkan sebelum tandon, air yang masuk ke tandon itu pelan. Karena tertahan di sini ya. Jadi tandonnya itu penuhnya agak lama. Ya, kalau ini sekitar 20 menitan lah baru penuh. Nah, kalau diletakkan setelah tandon, nah, air yang masuk ke tandon itu cepat penuh tandonnya. Tetapi air yang keluar dari tandon yang masuk ke
keran, masuk ke kamar mandi itu jadi lebih kecil debitnya karena tertahan dulu oleh filter. Nah, kalau ditanya efektifnya, itu lebih efektif air yang difilter setelah tandon sebenarnya. Ini silahkan rekan-rekan tinggal dipilih saja, sudah saya sampaikan plus minusnya ya. Oke, langsung saja kita buka, kita ganti ya. Nah, ini gunakan plastik seperti ini supaya airnya tidak kena pompanya, biar pompanya lebih awet. Pakai plastik yang besar. Setelah terpasang seperti ini, jangan langsung dibuka sini ya, karena tekanan airnya besar. Kita kurangi tekanan air terlebih dahulu dengan membuka yang ada di atas ini ya. Nah, silahkan rekan-rekan kendorkan ini ya. Nah, ini dikendorkan biar airnya keluar. Kendorkan dulu biar airnya keluar, dikendorkan biar airnya keluar. Tujuannya supaya tekanannya tidak terlalu tinggi. Kalau langsung dibuka di sini, nanti das airnya keluar dari sini, tekanannya tinggi, kemana-mana airnya. Jadi bisa kotor ya. Nah, seperti ini, keluar semua kan airnya. Nah, itu keluar. Tunggu sampai tekanannya kecil, baru kita buka di sini. Seperti ini lama ya, sudah 2 bulan nggak saya ganti sampai berlumut seperti ini. Nah, sebenarnya ini bagus ya, penyaringannya, dia tertahan sini, nggak ada dari bawah, nggak ada pasir. Biasanya ada pasir sama tanahnya, ini nggak ada. Ini hitam karena ya apa, lumut ya ini ya. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau dibuka kayak begini. Ini dulu mereknya kalau nggak salah KDK, ini bukan Blue. Nah, ini nggak bisa diisi ulang ya, jadi kalau udah kotor ya dibuang. Ini dibersihkan aja, ini kan kuning-kuningnya masih bisa kita bersihkan pakai sikat saja. Oke, sudah kita bersihkan pakai sabun, tapi ini tetap nggak bisa maksimal ya, tetap ada bekas nodanya seperti ini, tapi tidak apa-apa, yang penting nggak ada kotoran yang besar-besar. Nah, seperti ini juga sudah kita bersihkan. Nah, ini kebolak-balik sama saja ya, jadi jangan sampai lupa di bawah ini ada sil karetnya, di atas ada sil karetnya. Jangan lupa ketika membalikkan nanti di sini juga ada sil karetnya bulat. Kalau silnya ini hilang atau sudah pipih, otomatis tidak rapat, air bisa bocor ya. Kita masukkan di sini, ini kebolak-balik sama saja kalau ini. Oke, selanjutnya filter yang ketiga, ini GAC-nya atau granular aktif karbonnya, kita buka sampai penuh zat kapur ya. Ini airnya di sini banyak zat kapurnya. Nah, seperti ini ya. Nah, nggak kelihatan di dalam ini ada arang karbonnya. Kalau yang dari Blue Penguin itu bisa dibuka, ini bisa dibuka. Tapi kalau merek lain itu nggak bisa dibuka ya. Jadi sebenarnya lebih hemat. Jadi rekan-rekan bisa mengganti, membelikan isi ulang atau refillnya saja. Nah, seperti ini. Ini di dalam ada arang karbon. Nah, ini ada penutupnya. Penutupnya dari spon ya, dari busa. Nah, kayak begini. Tuh. Kelihatan ya. Nah, ini tinggal dibersihkan yang ujung-ujungnya. Ini nggak boleh terbalik, pemasangannya harus seperti ini. Jangan lupa yang atas ada sil karetnya seperti ini. Kemudian yang bawah nggak ada sil karetnya. Yang bawah juga bisa dibuka. Oke, kita bersihkan. Oke, sudah kita bersihkan. Nah, seperti ini ya. Ini saya balik bawah, bisa ditutup lagi. Kemudian ini kita ketokkan gini dulu, lalu kita kembalikan sponnya yang tadi ya. Oke, kita kembalikan sponnya, ini kita kembalikan, masukkan begini, ada 2 ya. Nah, tutupnya begini.
Jangan lupa nanti sealnya di sini, kata beri seal karetnya. Oke, sudah bersih semua. Sekarang tinggal kita pasang lagi. Oh ya, nanti di akhir video akan saya tunjukkan air hasil filter ini ya, seperti apa airnya, biar rekan-rekan bisa mengerti ya. Ini bolak-balik sama saja ya. Pastikan dulu di sini bersih, nggak ada kotoran yang menempel, karena akan berpengaruh pada kinerja dari seal karetnya. Ini bolak-balik sama saja. Oke, kita pasang. Oh ya, satu lagi rekan-rekan yang penting untuk diingat, urutan pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Jadi air yang keluar dari pompa pertama kali itu harus disaring menggunakan spon. Tujuannya supaya di filter kedua dan ketiga ini bersih. Jadi ada endapan lumpur, pasir tertinggal di sini. Jangan terbalik. Nah, setelah disaring di spon, barulah CTO, barulah GAC. Ya. Oke, sudah kita pasang. Selanjutnya tinggal kita nyalakan pompanya. Nanti kita tunggu udara di sini, kan ada udara yang terjebak nanti. Biar gelembungnya di sini ini habis semua, airnya keluar dari sini, dari yang kita buka tadi yang kecil. Nah, setelah penuh semua airnya, barulah kita tutup semuanya. Sekarang kita coba pompanya, kita nyalakan dan kita lihat di sini nanti sampai hilang gelembung udaranya, baru kita tutup semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini sudah penuh semua, tinggal kita tutup ya. Ini kita kencangkan lagi ujungnya yang tadi. Oke, sudah selesai proses pembersihan dan penggantian filternya. Sekarang tinggal kita lihat seperti apa air yang sudah difilter ini ya. Ini ada dua keran. Ini keran yang sebelum difilter ya, yang sana. Ini yang air yang sudah terfilter. Ini sebenarnya masuk ke sini, ke mesin cuci. Seperti ini ya. Ini jarang dibuka ini. Oke, seperti ini. Seperti ini ya hasil filternya. Kira-kira demikian video singkat hari ini, semoga bisa bermanfaat. Silahkan like kalau suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami melakukan update video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.